Ini. Nah, pada bab 11, nah ini kita masuk bumpu ya. Pada bab 11 itu ada 4 bumpu ya. Yang pertama, Dokusho ga suki desu ya, bura-bura ga suki desu. Lalu Gita ga dekimasu, bura-bura ga dekimasu ya. Ini suka, ini untuk menyatakan suka, ini untuk menyatakan bisa ya. Nah, lalu Uchide eiga o mimasu. Nah, jadi sudah masuk ke kegiatan melakukan apa dan di mana ya. Nah, sekarang kalau yang terakhir tokidoki kaimono shimasu. Waktunya ya, rentang waktunya. Melakukan sesuatu itu apakah sering, apakah kadang-kadang, apakah jarang atau tidak sama sekali. Nah, coba kita buka yang pertama. Nah, ini. Bura-bura ga suki desu. Suka ya, saya suka apa gitu ya. Nah, ini struktur kalimatnya untuk menyatakan apa yang sesuatu yang disuka. Kata benda ga suki desu. Saya suka misalnya dokusho ya. Di sini dokusho. Dokusho itu kata kerja kan. Dokusho ga suki desu. Saya suka membaca. Dokusho ga daisuki desu. Daisuki tadi apa? Sangat suka. Sangat suka ya. Saya sangat menyukai membaca. Saya sangat suka membaca. Nah, itu positif. Ya. Yang negatifnya dokusho wa suki janai desu. Ya. Saya tidak suka membaca. Nah, itu kalau untuk pernyataan. Nah, sekarang menanyakan lebih spesifiknya lagi. Kalau misalnya tadi suka membaca, donna ongaku desu ka ya. Ini donna, bagaimana? Nah, ongaku, karena dokusho itu khusus buku, jadi kita ganti dengan hong ya. Donna hong ga suki desu ka? Buku apa yang disukai gitu. Misalnya SUFU atau shosetsu gitu ya. Jawabannya shosetsu ga suki desu. Saya suka novel gitu. Wakarimashita ka? Nah, ini contohnya. Watashi wa manga ga daisuki desu. Saya sangat suka komik. Kimura-san wa dokusho ga suki desu ka? Apakah Kimura-san suka membaca? Ye, suki janai desu. Saya tidak suka. Saya tidak suka. Nah, lalu donna eiga ga suki desu ka? Film apa yang kamu sukai? Minasan bisa lihat slide-nya? Bisa. Bisa kan? Horror ga suki desu. Nah, saya suka film horor ya. Komedi wa, kalau film komedi gimana? Komedi wa suki janai desu. Saya tidak suka film komedi. Nah, gitu. Nah, jadi bura-bura ga suki desu itu untuk menyatakan sesuatu yang disuka ya. Minasan paham? Wakarimashita ka? Paham. Paham. Ya, selanjutnya bungpo yang kedua ya. Bura-bura ga dekimasu. Bura-bura ga dekimasu. Ini struktur kalimatnya untuk menyatakan sesuatu yang bisa ya. Yang bisa dilakukan. Nah, kata benda lagi ketemu dengan partikel ga kalau positif dekimasu. Dekimasu itu bisa. Nah, jadi gita ga dekimasu. Saya bisa bermain gitar gitu ya. Gita wa dekimaseng. Negatif ya. Negatif dari dekimasu adalah dekimaseng. Partikelnya wa kalau negatif. Contoh yang lain, watashi wa tenisu ga dekimasu. Saya bisa bermain tenis. Kankoku ga sukoshi dekimasu. Saya bisa sedikit bahasa Korea ya. Ari-san wa piano ga suki desu ka? Ari-san suka piano?
bisa piano gitu ya. Hai, dekimasu. Saya bisa. Gita mo dekimasu ka? Bisa gitar juga? Iye, gita wa dekimasen. Ya. Tidak, saya tidak bisa bermain gitar. Nah, wakarimashita ka? Untuk bungpo yang kedua. Ya. Untuk menyatakan kemampuan apa ya. Oh, selanjutnya bungpo yang ketiga ya, menyatakan kegiatan dan di mana melakukan kegiatan tersebut. Nah, D di sini adalah artinya di ya. Tapi untuk kata kerja yang melakukan aktivitas ya, karena ni juga bisa artinya di, tapi itu untuk keberadaan. Nah, bedanya itu. Kalau D kata kerjanya pasti melakukan aktivitas. Tapi kalau ni kata kerjanya tidak melakukan aktivitas. Ya. Nah, ini melakukan apa dan di mana ya. Struktur kalimatnya kata benda, tempat, partikel D, lalu kata kerja. Ya. Kata kerja bentuk mas. Uchi de eigao mimas ya. Uchi itu kata benda yang menyatakan tempat ya, rumah. Eigao mimas. Eigao mimas ya. Jadi saya menonton di rumah. Nah, eiga itu melakukan aktivitas kan, menonton, melihat. Jadi ada panca indera yang bekerja ya. Kalau matanya ketutup berarti nggak bisa nonton berarti ya. Jadi karena ada aktivitas menonton, melihat terusan, jadi makanya di-nya itu D, bukan ni. Wakarimashita ka? Paham? Ya. Jadi kalau untuk artinya di, itu partikelnya bisa dua, ni dan D. Kalau ni itu untuk keberadaan, kata kerjanya tidak melakukan aktivitas. Tapi kalau D itu kata kerjanya melakukan aktivitas. Ya. Nah, contohnya uchide hongo yomimasu. Yomimasu membaca ya. Berarti ada indera yang bergerak mulut untuk membaca, mengeluarkan suara. Berarti ada aktivitas ya dari mulut. Makanya di ya, pakai D. Uchide hongo yomimasu, membaca buku di rumah. Dokode ongaku wo kikimasu ka? Di mana mendengarkan musik ya. Heya de ongaku wo kikimasu, saya mendengarkan musik di kamar. Doko de sashin wo torimasu ka? Di mana kamu mengambil foto? Kouen de torimasu. Kouen, taman ya. Torimasu bisa disingkat aja, kouen de torimasu. Mengambilnya di taman. Gitu, wakarimashita ka? Untuk bungku yang ketiga. Ya. Selanjutnya bungku yang keempat. Nah, waktu melakukan sesuatu itu seberapa sering ya. Sekarang untuk menyatakan seberapa sering kita melakukan sesuatu ya. Ini dia bungkunya. Struktur kalimatnya bisa minasang lihat ini. Ada yoku, sering ya, tadi ya, sering, tokidoki, kadang-kadang, amari, jarang, zeng-zeng, tidak pernah sama sekali ya. Lalu kata kerja. Kata kerja. Kalau yoku dan tokidoki sering atau kadang-kadang itu mas, positif ya. Tapi kalau amari, jarang, zeng-zeng tidak sama sekali itu negatif, maseng. Nah, jadi kalau untuk kalimat negatif akhirannya maseng, bukan masu ya, maseng. Wakarimashita ka? Baik. Ya, ini contohnya. Tokidoki eiga wo mimasu. Kadang-kadang saya menonton film. Hong wa amari yomimasu.
yomimasen. Saya jarang membaca buku. Ya, karena amari jadi dia negatif, yomimasen. Kimura-san, yasumi no hi ni nani o shimasu ka? Kimura-san di hari libur melakukan apa gitu ya, di hari libur kan, di hari libur melakukan apa? Soto de yoku shashin o torimasu. Saya sering mengambil foto di luar. Selanjutnya, yasumi no hi ni supotsu o shimasu ka? Di hari libur berolahraga enggak? Jawabannya iye, supotsu wa zengzeng shimasen. Tidak, saya tidak pernah olahraga. Gitu. Karena zeng-zeng itu tidak pernah sama sekali, jadi shimasen ya. Masnya diganti maseng. Wakarimashita ka? Ya. Hai. Coba kita latihan ya.